maritim pada masa Islam. Seperti apa kerajaan-kerajaannya dan seperti apa mereka hidup, mereka berdiri, mereka berkuasa di Indonesia. Oke, langsung saja mari kita simak materi kerajaan maritim pada masa Islam. Let's go! Oke, ini adalah materi mengenai kerajaan maritim yang bercorak Islam. Nah teman-teman, dalam kerajaan maritim yang bercorak Islam ini ada 9 kerajaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Perlak, kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram Islam, Banten, Gorontalo, Banjar, Ternate, dan Tidore. Oke, langsung saja kita bahas kerajaan Perlak. Nah, pada kerajaan Perlak, beberapa ahli menyatakan bahwa Perlak merupakan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah pada 840 Masehi. Ia menganut aliran Syiah yang dibawa pedagang di darat, Arab, dan Persia. Adapun aliran Sunni yang berkembang di kerajaan Perlak pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas saat 888 sampai 912 Masehi. Jadi setelah Syiah baru ada Sunni di sana. Pada masa itu golongan Syiah dan Sunni hidup berdampingan secara damai di Perlak. Nah ini berdasarkan peta diketahui bahwa perekonomian Perlak bergantung pada perdagangan di pesisir utara Sumatera. Ini ada petanya ya. Nah, di sini adalah misalkan dari Perlak untuk berdiri di dalam Muri. Ya. Dan ini adalah Selat Malaka, di sininya adalah Pulau Malaysia atau daratan Malaysia. Oke. Selanjutnya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai adalah raja pertamanya adalah Malik As-Saleh. Malik Silu atau Malik As-Saleh merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Ia memerintah Samudra Pasai pada 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan agama Islam di Sumatera bagian utara. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Ia memerintah Samudra Pasai pada 1297 sampai 1326 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai melalui pernikahan politik. Letak Samudra Pasai yang strategis di tepi Selat Malaka memungkinkan Kerajaan Samudra Pasai mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selama memerintah, Sultan Iskandar Muda selalu berseteru dengan Portugis. Ya, karena memang Portugis menguasai Malaka, maka mau tidak mau antara Aceh dan Portugis saling bersinggungan dan saling berebut pengaruh. Nanti ada di bab perlawanan ya, di kelas 11 sejarah Indonesia itu dibahas khusus mengenai perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Nah ini untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Aceh Darussalam terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah jika itu kehidupan politik, maka di kehidupan ekonomi adalah lada merupakan komoditas perdagangan utama dari Aceh. Kekayaan kerajaan diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di Selat Malaka. Sedangkan kehidupan sosial masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam. Masyarakat Aceh dibagi menjadi 2 golongan, golongan bangsawan bergelar teku dan golongan ulama bergelar tengku. Kita lanjut ke Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Batak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak terletak di pesisir utara Jawa, oleh karena itu perekonomian Demak dimenitik beratkan pada aktivitas perdagangan maritim dan agraris. Lanjut Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan abad 16.
Dalam perkembangannya, Mataram Islam berhasil memperluas wilayah seperti pada peta berikut. Di sini terlihat ya ada Banten, Sunda Kelapa, Laut Jawa Cirebon 1625, Jepara, Tuban, Gresik, Madura, Surabaya, Kediri, Malang, Selarong, dan lainnya. Peta wilayah yang berhasil dikuasai oleh Mataram ini ya. Nah, ini adalah batas wilayahnya. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung berusaha menjadi kerajaan besar dengan cara menyerang VOC di Batavia. Serangan tersebut dilancarkan pada 1628 dan 1629. Sultan Agung juga memelopori pesatnya kebudayaan Mataram. Apa saja peninggalan Sultan Agung yang menunjukkan kejayaan Mataram Islam? Kalian coba cari di rumah. Kita lanjutkan materi kita, yaitu Kerajaan Banten. Nah, Banten ini merupakan pelabuhan penting yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Oleh karena letaknya yang strategis, Banten sering diperebutkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memajukan perdagangan Kerajaan Banten dengan membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan di Selat Sunda. Pada masa ini, kota Surosoan sebagai ibu kota Banten berkembang menjadi kota kosmopolitan. Nah, ini adalah ilustrasi perdagangan di Banten. Nah, baru nanti di Kerajaan Banten ini dapat gangguan dari VOC ya. Nah, seperti apa? Nanti dibahas di materi perlawanan terhadap VOC. Tunggu saja materinya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Gorontalo. Nah, Kerajaan Gorontalo adalah Kerajaan Makassar kalau materi sebelumnya ya. Dulu seringkali kita sebut dengan Kerajaan Makassar. Nah, kerajaan terkenal Gorontalo adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin terlibat konfrontasi dengan VOC. Nah, di kehidupan ekonominya, Kerajaan Makassar merupakan bandar perdagangan rempah terbesar di Indonesia Timur. Nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Sombaupu. Selain itu, Makassar pun atau Gorontalo memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat. Yang selanjutnya adalah kehidupan sosial. Nah, di Kerajaan Gorontalo, kehidupan sosialnya mengatur sistem feodal, yaitu membagi masyarakat terhadap tingkatan, ada bangsawan dan ada rakyat jelata. Lalu selanjutnya adalah rakyat sangat setia terhadap raja. Nah, itu yang terjadi di Kerajaan Gorontalo. Nah, terus bagaimana dengan Kerajaan Banjar? Nah, Kerajaan Banjar didirikan dengan bantuan Kerajaan Demak. Raja terbesar Banjar bernama Sultan Musta'idillah. Aktivitas ekonomi Banjar terpusat di tepi Sungai Nagara. Ya. Nah, karena faktor geografis, Kerajaan Banjar itu ialah penghubungnya adalah sungai-sungai besar ya, yang cukup dalam dan luas, juga panjang, sehingga pusat ekonominya yaitu di tepi Sungai Nagara. Susunan masyarakat Kerajaan Banjar berbentuk segitiga piramida, ya, di mana di puncaknya itu adalah bangsawan, yang kedua adalah Belanda, yang ketiga adalah rakyat jelata. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kehidupan politik merupakan kedua kerajaan yang sebelumnya bersaing di Maluku. Ya, baik Ternate dan Tidore itu sangat bersaing dalam hal ekonomi perdagangan. Kedua kerajaan akhirnya bersekutu untuk mengusir Portugis dari Maluku. Nah, pada awalnya Ternate itu bekerja sama dengan Portugis dan Tidore bekerja sama dengan Spanyol. Mereka saling berseteru mewakili dua kerajaan tersebut, namun ketika Portugis menetapkan posisinya di Nusantara, sedangkan Spanyol pergi atau diusir ke Filipina melalui perjanjian Saragossa, maka Portugis mulai semena-mena. Oleh karena itu, kedua kerajaan ini dan kerajaan-kerajaan di Maluku lainnya bersatu untuk melawan Portugis. Seperti itu. Nah, kehidupan ekonominya ada persekutuan yang disebut dengan Uli Siwa dan Uli Lima. Uli Siwa artinya persekutuan 9 dan Uli Lima adalah persekutuan
yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh ekonomi di Maluku. Cengkeh dan pala merupakan komoditas terkenal dari kedua kerajaan ini. Ya, jadi cengkeh dan pala adalah komoditas yang sangat banyak di Maluku. Ya, bahkan ada yang bilang atau Maluku itu terkenal dengan pulaunya cengkeh, Spicy Island, gitu ya, seperti itu. Nah, di kehidupan sosial, baik di Ternate dan Tidore menerapkan syariat Islam dengan melibatkan ulama dalam urusan kerajaan. Selain itu, kedua kerajaan ini pun menerapkan toleransi terhadap pemeluk agama selain Islam. Nah, itu juga salah satu kelebihan mungkin ya yang terjadi di Maluku. Kita tahu bahwa sampai saat ini Maluku adalah tanah yang beragam. Beragam apa maksudnya? Dari segi kepercayaan agama, mereka hidup baik Islam dan non-Islam, Islam dengan Kristen, Katolik dan lainnya hidup berdampingan secara damai. Nah, kita patut contoh bagaimana toleransi yang ada di Maluku sebagai kebinekaan, wujud kebinekaan kita selaku Indonesia. Kita tidak memandang agama dan lainnya, yang kita pandang adalah bahwa dia adalah Indonesia. Oke, itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita rekap ya, jadi kerajaan Islam yang ada di Nusantara, kerajaan maritim Islam yang ada di Nusantara, dalam bahasan ini ada 9. Yang pertama adalah Perla, yang kedua adalah Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banjar, Banten, Gorontalo, juga Ternate, Tidore. Ya. Nah, kesemua kerajaan tersebut adalah kerajaan yang bercorak dengan corak Islam. Bagaimana mereka pada kehidupan selanjutnya? Ya, itu akan terpengaruh dengan kehidupan masuknya bangsa Eropa. Nah, ini kita bahas di sejarah Indonesia. Ketika kerajaan ini ada, datang bangsa Eropa, nanti ada semacam konflik antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan bangsa Eropa, baik Portugis, Spanyol, VOC, dan lainnya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan, yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa subscribe juga channel ini untuk mendapatkan materi-materi sejarah dan tutorial-tutorial yang sangat dibutuhkan. Ya, itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.